Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Kurniawan Moha, kelas PAI 5A. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi untuk memenuhi tugas UAS dari MK Kawasan Penelitian PAI dengan judul Pengaruh Organisasi Intra terhadap gelar cum laude di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Poin yang pertama itu adalah permasalahan, di mana permasalahannya itu terbagi menjadi dua, yaitu harapan dan fakta. Harapannya adalah dalam pembuatan proposal ini adalah agar bisa memotivasi mahasiswa untuk masuk di organisasi intrakampus yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak mahasiswa yang tidak tertarik mengikuti organisasi intra karena berbagai macam faktor. Poin berikutnya adalah mengapa penelitian ini dilakukan, karena untuk mengetahui minat mahasiswa terhadap organisasi intra yang ada di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan berikutnya adalah rumusan dan fokus masalah. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagaimana gambaran keaktifan berorganisasi intrakampus mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Yang kedua adalah bagaimana prestasi akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang mengikuti organisasi intra di Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan yang ketiga adalah dari rumusan fokus masalah ini adalah apakah ada pengaruh keaktifan berorganisasi intrakampus terhadap prestasi akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Lalu selanjutnya adalah kajian teori dan konsep. Yang pertama dalam kajian teori itu ada keaktifan berorganisasi, yang dimana adalah keaktifan organisasi di sini adalah keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi intrakampus untuk menambah wawasan, pengalaman, dan keilmuan mahasiswa. Kegiatan tersebut antara lain yaitu seminar, rapat, musyawarah, pemilihan raya, diskusi, talk show, workshop, dan perlombaan. Mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keaktifan berorganisasi, yakni yang pertama itu adalah stimulus, perhatian dan motivasi, respon yang ditangkapnya, dan penguatan terhadap mahasiswa itu sendiri. Poin berikutnya adalah ciri-ciri keaktifan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah senang menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dan yang kedua adalah cenderung sering duduk-duduk dan berbincang-bincang di ruangan atau kantor kemahasiswaan yang diikuti. Dan yang ketiga adalah cenderung lebih banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sifatnya non-akademis. Yang keempat, cenderung mempunyai wawasan yang luas tentang perkembangan di luar maupun hal-hal yang terjadi di seputaran kampus. Dan yang kelima adalah cenderung memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat secara efektif, serta memiliki keberanian yang lebih untuk berpraksara dan mengambil resiko dalam bertindak. Poin selanjutnya adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus, yang dimana penjelasannya adalah organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan yang diselenggarakan dengan prinsip oleh mahasiswa itu sendiri. Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah untuk pengembangan kegiatan mengikuti pembelajaran yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan organisasi intrakampus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan
teknologi, atau kesenian yang bernuansa Islami. Yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau minat bakat untuk mengupayakan penggunaannya terhadap kehidupan sehari-hari. Masuk ke tema berikutnya, yaitu kajian penelitian yang paling relevan. Dalam kajian penelitian yang relevan, saya menggunakan dua skripsi. Yang pertama skripsi dari Ardi Widayanto dengan judul karakteristik prestasi akademik mahasiswa aktivis intrakampus Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Bersamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah prestasi akademik mahasiswa aktivis selama mengikuti organisasi sebagian besar mengalami peningkatan. Sedangkan perbedaannya adalah penurunan prestasi akademik disebabkan oleh mahasiswa belum bisa membagi waktu antara kegiatan kuliah dan organisasi. Dan penelitian kedua saya menggunakan skripsi dari Gita Ciptayani Tias dengan judul pengaruh aktivis organisasi intra kampus terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah prestasi para aktivis menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis mempunyai prestasi yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tak mempunyai organisasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian perbedaannya adalah di pengaruh aktivitas organisasi untuk menunjang prestasi akademik di mahasiswa IAIN Sultan Hamid Gorontalo itu sangat berbeda dengan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dalam kajian berikutnya adalah kerangka berpikir, yakni kerangka berpikirnya itu meliputi pengaruh organisasi inter terhadap gelar cum laude di IAIN Sultan Hamid Gorontalo yang di mana terbagi menjadi 3 tema. Yang pertama, keaktifan organisasi. Itu bercabang menjadi stimulus atau perhatian dan motivasi respon yang ditangkap oleh penguatan. Dan yang kedua itu adalah indikator dan tingkat prestasi akademik yang meliputi kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan kategori ketiga adalah tentang prestasi akademik, di mana ditentukan dengan IPK. Yang pertama itu IPK cum laude. Apabila IPK-nya 3,50 sampai 4,00. Yang kedua adalah amat baik. Apabila IPK-nya mencapai 3,00 sampai dengan 3,59. Baik apabila IPK-nya mencapai 2,50 sampai dengan 2,59. Cukup apabila IPK-nya mencapai 2,00 sampai dengan 2,49. Dan tidak lulus apabila IPK mahasiswa hanya mencapai 0,00 sampai dengan 1,99. Itu dikategorikan tidak lulus. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan itu adalah dengan metode korelasi. Lokasi dan fokus penelitian saya lakukan di kampus kita sendiri, yakni IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Sedangkan saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data saya menggunakan uji hipotesis. Dan teknik pengolahan data di sini saya melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap penelitian yang saya lakukan dan melakukan wawancara terhadap permasalahan penelitian yang sedang saya teliti. Nah, itulah jenis penelitian yang. Dan berikutnya ada wawancara, di mana dalam proposal yang saya ajukan ini saya mewawancarai Ketua HMJ Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Hamid Gorontalo, yaitu Suparmin, yang merupakan Ketua HMJ tahun 2020, di mana saya mengajukan pertanyaan dengan bagaimana tanggapan Anda tentang masyarakat kampus di IAIN Sultan Hamid Gorontalo, dan itu dijawab langsung oleh Suparmin. Beliau mengatakan bahwa kampus merupakan lingkungan yang memiliki ciri yang khas dengan masyarakat yang disebut dengan sivitas akademik atau masyarakat akademis. Disebut masyarakat akademis karena warga kampus melaksanakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini kita bisa menyerap bahwasanya orang-orang akademis itu mereka pernah mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
Dan berikutnya adalah outline skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, insya Allah saya akan memuat 5 bab yang terdiri dari bab 1. Yang pertama itu pendahuluan yang berupa latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan kegunaan penelitian. Dan bab 2 itu tentang kajian teori yang terdiri atas hakikat pendidikan agama Islam dan budi pekerti, hakikat mahasiswa, dan hakikat dosen. Sedangkan bab 3 saya menggunakan metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sedangkan bab 4 itu adalah hasil penelitian, yang dimana berfokus terhadap organisasi ITRA, pengaruh organisasi ITRA terhadap nilai cum laude, dan keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi. Sedangkan bab kelima itu merupakan penutup yang berisi berupa kesimpulan, saran penelitian untuk melengkapi data penelitian, dilengkapi berupa instrumen penelitian, profil kampus, display dan data transkrip wawancara dan hasil pengolahan data. Dan dalam daftar pustaka ini saya menggunakan beberapa buku dan jurnal dan wawancara terhadap mahasiswa yang memiliki peran dalam organisasi INTRA di IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Ini adalah daftar pustaka saya, dan ini juga adalah sambungan dari daftar pustaka untuk memenuhi tugas. Nah, baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf, karena itu datangnya dari saya. Syukron, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.